Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat, rizki, dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengadakan Zoom meeting pada hari ini. Tak lupa juga pula saya berterima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Bahtiar, selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia, serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Nah, kami dari kelompok 3 multimedia ingin mempresentasikan materi yang berjudul elemen multimedia. Nah, sebelum kita melangkah ke pemaparan materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang dimana yang pertama, ada Saudara Hazram Wira Saputra dengan NIM S1S1-18063. Dan yang kedua ada Saudara Muhammad Syahreza Jailani dengan NIM S1S1-20015. Yang ketiga ada Saudara Muhammad Agus Saputra dengan NIM S1S1-20039. Yang keempat ada Saudari Endah Sekar Lembayung dengan NIM S1S1-20065. Yang kelima ada Saudari Niluh Eka Kurniawati dengan NIM S1S1-20085. Dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu saya sendiri, Wahyudi Malihi dengan NIM S1S1-20099. Nah, itulah anggota kelompok dari kelompok 3. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pemateri pertama yang akan membawakan materi objek multimedia. Kepada Saudara Muhammad Agus Saputra, saya persilakan. Atas kesempatan yang diberikan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi objek multimedia terkait teks dan grafik. Untuk yang pertama saya akan membahas dahulu tentang teks. Jadi teks adalah bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Teks itu dapat berbentuk kata, kalimat, surat, narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa-bahasa kita. Nah, kebutuhan akan teks itu tergantung pada kegunaan aplikasi multimedia. Sebagai contoh, misalnya jika kita arah aplikasi kita lebih ke game, maka kita cenderung memerlukan teks yang lebih sedikit. Misalnya seperti game-game yang bertema adventure, maka dia itu membutuhkan teks untuk menyajikan storyline-nya. Namun teks yang disuguhkan tidak terlalu banyak, sesuai dengan kebutuhan game saja atau alur ceritanya. Sementara jika arah aplikasi kita itu menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ensiklopedia, kamus atau yang berbasis perpustakaan, maka kita membutuhkan teks yang cenderung banyak karena informasi-informasi yang akan dibagikan kepada user hampir semua itu isinya adalah teks. Lalu hampir semua multimedia itu menggunakan teks. Mengapa? Karena teks sangat efektif dalam menyampaikan ide dan memberikan panduan kepada pengguna. Berikut adalah contoh-contoh dari teks, misalnya yaitu teks cetak, teks hasil scan, teks elektronik, dan hypertext. Teks cetak. Teks cetak itu tercetak berada di atas kertas, dan jika menggunakan multimedia maka harus mengetik teks tersebut, tetapi akan memakan waktu dan membuang tenaga. Cara yang lebih cepat mungkin menggunakan scan untuk men-scan teks tersebut. Ada juga teks elektronis, yaitu teks yang ditulis dengan format yang bisa dibaca oleh mesin. Contohnya yaitu word processing atau pemrosesan kata. Teks ini dapat dibaca oleh komputer dan dikirimkan secara elektronis melalui jaringan. Teks hasil scan. Prinsipnya itu ada 3 jenis scanner. Yang pertama itu adalah flatbed. Dia itu lebih mahal karena menggunakan motor dan pulley yang menggerakkan scanner di atas kertas. Dan yang kedua ada handheld atau scanner tangan. Dia lebih murah karena kita yang menggerakkan scan secara manual di atas permukaan kertas. Dan yang ketiga ada
Fed, yaitu memiliki slot untuk memasukkan halaman tulisan yang akan di-scan. Contohnya itu seperti web sentra ponsel dan menggunakan ikon hasil scan. Hypertext merupakan dasar untuk produksi multimedia virtual, mengacu pada teks yang telah masuk pada link. Hyper mengacu pada proses linking yang membuat multimedia menjadi sangat interaktif. Adapun mengenai grafik itu digunakan dalam presentasi atau publikasi multimedia karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua orang itu senang dengan membaca, maka diperlukan media lain agar bisa mengurangi kebosanan user dalam membaca teks yang sangat banyak. Salah satunya adalah dengan kita memanfaatkan grafik. Pada grafik umumnya kita itu menggunakan gambar. Nah, gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks. Sebuah gambar mampu menyampaikan 1000 kata. Artinya ada beberapa gambar tertentu yang jika kita perlihatkan maka user paham makna dari gambar tersebut tanpa perlu kita menjelaskannya melalui teks secara panjang lebar. Lalu grafik itu terdiri dari gambar vektor atau vector image, gambar bitmap atau bitmap image, clip art, digitized picture, hyperpicture, dan format file grafik. Baik, itu saja materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Abu Saputra atas pemaparan materinya. Untuk kelanjutan dari materi objek multimedia ini akan dilanjutkan oleh Saudari Endah Sekar dan Bayu. Kepada Saudari Endah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang saya akan bawakan, yaitu adalah video. Nah, video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Nah, dalam video ada 4 macam yang dapat digunakan sebagai objek link dalam aplikasi multimedia. Yang pertama ada live video feed, yang kedua video tab, yang ketiga video disc, dan yang terakhir digital video. Nah, dalam 4 macam video ini saya akan jelaskan satu-satunya. Pertama itu ada live video feed. Nah, live video feed menyediakan objek link multimedia yang menarik dan real time. Contoh objek linknya yaitu ada saluran TV, live kamera feed. Contoh event dunia berlangsung bisa masuk ke web CNN, saluran berita 24 jam yang meringkas berita setiap 30 menit. Webcam memungkinkan untuk melihat video feed dari seluruh dunia. Yang kedua ada video tab. Cara menyimpan video tab ini masih menggunakan kaset, akan tetapi gambar yang dihasilkan bagus. Video tab menjadi link objek di multimedia, tetapi memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan ini mempunyai 2 keterbatasan. Yang pertama, video tab bersifat linear. Informasi tersimpan dalam peta gulungan dan untuk mengaksesnya harus menunggu karena harus mempercepat atau mengulung file atau rewind. Yang kedua adalah kebanyakan video tab player tidak dikontrol lewat komputer sehingga harus menekan tombol play, stop, fast forward, rewind secara manual. Nah, yang ketiga yaitu penjelasan video disc. Nah, video disc ini adalah media penyimpanan optik yang populer. Penggunaan utamanya untuk menyimpan video dan data. Nah, video disc optik generasi kedua mengembangkan dari CD yang memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar sekitar 7
7 kali dari CD. Nah, masih menggunakan teknologi laser merah seperti halnya CD dengan panjang gelombang 635 sampai 650 nanometer. Untuk penyimpanannya berada pada layar tengah disk. Nah, yang terakhir ini saya akan jelaskan digital video. Nah, digital video merupakan medium penyimpanan video yang paling menjanjikan dengan format mini DIV dan digital 8 yang menggunakan DV code tetapi direkam dengan ukuran yang berbeda. Contohnya ada DVD Cam atau DVD Pro. Mini DV ukurannya kecil 2,5 dapat merekam selama 60 menit dalam standar play mode dengan 90 menit dalam low play mode. Nah, itu saja dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Saudari Endah Sekar Lembayu. Untuk kelanjutan materi objek multimedia lagi akan dilanjutkan oleh Saudara Hazram Wirasaputra. Kepada Saudara Hazram, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang audio atau suara. Audio dalam PC multimedia, khususnya pada aplikasi bidang bisnis dan game sangat bermanfaat. PC multimedia tanpa audio hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Kemampuan dasar audio harus memiliki PC multimedia. Yang pertama, membuat dan mensintesis bunyi. Yang kedua, menangkap bunyi dari dunia luar seperti yang didengar atau CD. Yang ketiga, mengendalikan bunyi yang dibuat dari instrumen elektronik, misalnya MIDI. Yang keempat, memainkan kembali bunyi tersebut lewat speaker atau sejenisnya. Adapun jenis-jenis objek bunyi yaitu waveform audio, AIFF, DAT, IBF, MOD, RMI, SBI, SND, VOC, AU, MIDI soundtrack, compact disc audio, MP3 file, MP4 file. Yang pertama, waveform audio. Waveform audio merupakan format file audio yang berbentuk digital, dapat dimanipulasi dengan menggunakan software PC multimedia. Kualitasnya bergantung pada sampling rate, seperti banyaknya sampel per detik. Biasa juga disebut PCM, Pulse Code Modulator Audio. Waveform audio merupakan standar untuk Windows PC, tetapi dapat juga digunakan di Macintosh, mempunyai ekstensi waveform audio. Yang kedua, AIFF, Audio Interchange File Format, merupakan standar untuk Mac, tapi dapat juga bekerja di Windows. Variasi dari AIFF adalah file AFC yang dapat mendapatkan data file. File tersebut dimulai dengan header yang menggambarkan format internal dari data audio yang berbentuk sampling rate, jumlah saluran, identifikasi data. Yang ketiga adalah MIDI. MIDI, Musical Instrument Digital Interface, merupakan cara paling efisien untuk merekam musik. MIDI merupakan performance information yang diperlukan chip suara pada komputer agar musik bisa dimainkan. Misalnya ada kode-kode MIDI untuk memutar not menjadi on dan off, mengatur volume keras dan lembut, mengubah timbre atau kualitas suara dan menyatukan dan menambahkan efek khusus lainnya. Yang keempat, MP3. MP3 merupakan format file audio yang menggunakan suatu kode untuk melakukan encoding atau kompresi dan decoding atau dekompresi. Membedakan audio track dalam CD menjadikan file berukuran sangat kecil dengan bandwidth lebih sedikit sehingga jika transfer melalui internet tidak mengurangi kualitas suara aslinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Hazram atas pemaparan materinya. Nah, itulah tadi pemaparan materi pertama objek multimedia yang terdiri dari teks, grafik, video, dan audio.
Selanjutnya kita melangkah ke materi kedua, yaitu visual style. Nah, visual style ini terdiri dari dua pokok pembahasan, yaitu discrete media dan continuous media. Nah, untuk pokok pembahasan pertama ini, discrete media, yang akan dibawakan oleh Saudari Niluh Eka Purniawati. Kepada Saudari Niluh, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu visual style. Nah, di dalam visual style ada discrete media, yang mana discrete media adalah sistem multimedia berurusan dengan generasi, manipulasi, penyimpanan, presentasi, dan komunikasi informasi dalam bentuk digital. Nah, datanya yaitu mungkin dalam berbagai format, misalnya saja seperti teks, grafik, gambar, audio, video, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagian dari discrete media. Yang pertama yaitu ada icon atau semantic image. Nah, secara umum, icon berarti still icon. Nah, manusia sangat berorientasi pada visual. Kemudian, icon merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Nah, yang selanjutnya di sini ada grafik. Nah, yang mana komputer generatif berupa garis lingkaran poligon, clip art, kumpulan image dan objek sederhana yang digunakan sebagai still image atau art animasi. Nah, bisa dalam bentuk 2D atau 3D, tergantung tujuannya. Nah, seperti itu. Kemudian teknologi 3D terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu counting device. Nah, digunakan untuk memanipulasi objek dalam sistem 3D. Kemudian ada display atau holografi, yaitu penggunaan komputer secara langsung. Nah, selanjutnya di sini ada visible image. Nah, yang pertama bagiannya di sini ada foto, yaitu natural source, yang mana gambarnya itu langsung dari kamera digital. Jadi fotonya itu berasal langsung dari kamera digital. Nah, kemudian ada drawing, yaitu gambar denah atau blueprint engineering. Kemudian yang ketiga di sini ada dokumen, yaitu dokumennya di scan kemudian menjadikan sebagai image atau gambar. Nah, yang keempat di sini ada painting, yaitu dibuat dengan aplikasi paint program pada komputer. Nah, yang terakhir di sini ada still frame, yaitu diambil dari kamera video, seperti itu. Kemudian di sini visible image, image yaitu image yang tidak disimpan sebagai image, tetapi ditampilkan sebagai gambar, seperti itu. Contohnya ukuran tekanan, kemudian temperatur, meteran, dan tampilan lainnya. Kemudian di discrete media ada abstract image, yang mana abstract image ini bukan image, bukan gambar yang terdapat dalam kenyataan, tetapi dihasilkan oleh komputer seperti dalam perhitungan matematik, contohnya fraktal. Itu. Kemudian di discrete media juga terdapat teks. Yang pertama yaitu ada hypertext, yang mana sebagian besar penggunaan link dalam multimedia interaktif berdasarkan penggunaan hypertext yang biasa disebut hot word atau hotkey. Nah, kemudian teks ini juga ada auto hypertext, ya, yang mana dengan fasilitas ini pengembangan multimedia tidak perlu menentukan pada tanda khusus pada teks yang mempunyai hubungan dengan link, tetapi program mengenali teks yang mempunyai informasi tertentu. Nah, dan secara langsung otomatis menampilkan informasi bila teks dipilih oleh user atau pengguna. Kemudian discrete media text yang ketiga yaitu text search atau pencarian, teks pencarian. Nah,
yang mana fitur yang mana teks pencarian ini merupakan fitur yang memudahkan user dengan memasukkan suatu kata dalam program multimedia. Maka user dengan cepat akan memperoleh informasi yang berhubungan dengan kata yang dicari tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada teks import dan ekspor teks. Nah, seperti itu penjelasan materi Disket Media. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Milu atas pemaparan materinya. Dan untuk pokok pembahasan kedua yaitu Continuous Media yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Syahriza Jailani. Kepada Saudari Muhammad Syahriza, saya persilahkan. Baik, kemudian jenis media selanjutnya adalah Continuous Media. Adapun Continuous Media ini adalah suatu media di mana data di dalamnya itu memiliki hubungan antara sumber dengan tujuan. Contoh paling umum dari Continuous Media ini yaitu audio dan video. Yang pertama, audio atau sound. Audio atau sound merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian dari suatu informasi. Contohnya yaitu, narasi merupakan kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Adapun suara atau sound ini dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar seperti musik dan suara efek maupun suara asli. Kemudian full motion dan live video. Full motion dan live video ini berhubungan dengan penyempatan sebagai video klip. Dan live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera. Kemudian yang ketiga itu interactive link. Interactive link ini diperlukan bila pengguna merujuk pada satu objek supaya bisa mengakses objek tertentu. Kemudian dalam interactive link ini akan menggabungkan beberapa elemen multimedia sehingga menjadi suatu informasi yang terpadu. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Syahriza atas pemaparan materinya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai elemen-elemen multimedia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh Bapak dosen dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.